Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amalia Sari dengan NIM 63242159 dari Prodi Akuntansi S1 dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya asal kampus Universitas Negeri Sarana Informatika Seni Kemanisan. Saya ingin menjelaskan untuk perhitungan tugas PBL ketiga, yaitu perputaran piutang dan anggaran piutang. Di sini teman-teman, saya sudah membuatkan tabelnya. Untuk awalnya, saya berikan judul perputaran piutang dan rata pengumpulan piutang Daihatsu Terios. Ini tinggal melanjutkan aja sih dari data sebelumnya. Oke, untuk tabelnya di sini saya buat untuk judul awalnya anggaran piutang tahun 2026. Di tahun saat ini. Lalu untuk keterangannya kita isi mulai dari ada penjualan bersih, nanti ada piutang awal tahun dan akhir tahun, lalu ada rata-rata piutang atau disebut juga average receivable, dan ada perputaran piutang, ada receivable turnover, lalu ada rata-rata pengumpulan piutang, ya ada average collection period. Lalu untuk keterangan di tabel samping itu ada tahun 2026. Untuk nilainya ada di 202 juta 477.421 608,68. Dan berita juga untuk nomor di berikutnya ada 44 994 982 579.71. Lalu ada 22 497 491 289.85. Lalu di sini untuk rata-rata piutangnya ada di 33 746 236 934.78. Lalu untuk perputaran piutang itu ada 6 totalannya, dan rata-rata pengumpulan piutang itu average collection periodnya ada 61. Untuk perhitungan di piutang awal tahun itu bisa hasilnya di 44 itu kita sama dengan 2 dikalikan dengan hasil rata-rata pengumpulan piutang, lalu dibagi 3. Wah, nanti untuk perhitungan ke bawah seterusnya sama seperti itu bisa dilakukan. Lalu untuk bawahnya, nah untuk tabel bawahnya ini nanti kita buat juga di sini untuk bulan rencana penjualan. Nah, terus kalau tabel 2-nya itu untuk nominal jumlahnya. Lalu bulannya mulai dari Januari sampai dengan Desember. Untuk rencana penjualannya ada Januari dia di 2.500, untuk nominal rupiahnya di 24.215.275.329 rupiah. Ini 24.715.275.329 rupiah. Bulan 9 Februari ada di 2.300, dia di 22.738.053.303 rupiah. Lalu di sini ada bulan Maret. Maret rencana penjualan ini 1.700. Untuk rupiahnya sudah dihitung, dia totalnya sekitar 16.806.387.224 rupiah. Revisi di 16.806.387.806.387.200 ya. Oke, next di sini untuk yang April dia di 1.500, untuk rupiahnya di 14.829.165.168 rupiah. Lalu
di sini ada bulan Mei. Untuk bulan Mei itu 1.000, dan untuk total rupiah jumlahnya ada 9.896.110.132 rupiah. Lalu di sini untuk Juni, di rencana penjualannya itu ada di 1.200. Untuk totalannya yang tabel awal ada di 9.886.100 rupiah, dan tabel total kedua ada di 11.863.932.158 rupiah. Untuk bulan Juli di rencana penjualan ada di 1.300. Untuk kolom kedua hasilnya itu ada di 12.851.943, 12.851.943.171 rupiah. Lalu untuk di Agustus rencana penjualannya ada di 1.100. Untuk kolom kedua jumlah totalannya ada di 10.874.721 rupiah. Untuk di bulan September ada di 981. Dia untuk tabel kedua, untuk tabel awal itu tidak ada nihil. Lalu untuk di tabel kedua di 9.998.274.039 rupiah. Lalu untuk Oktober ada di 2.100. Untuk kolom awal tidak ada. Lalu untuk kolom kedua totalnya di 20.950.831.277 rupiah. Untuk di bulan November, untuk rencana penjualannya ada di 2.200, di 21.741.442 rupiah. Oke, next. Di sini terakhir ada di bulan Desember. Di bulan Desember ini rencana penjualannya dia ada kenaikan di 2.600, dan untuk total tabel yang keduanya hasilnya 25.703.886.343 rupiah. Dan untuk sub total keseluruhannya itu tabel kedua ada di 202.427.421.609 rupiah. Oke, untuk pengerjaan putaran final seperti itu ya teman-teman. Lalu next di sini untuk anggaran piutang. Nah, di sini untuk anggaran piutang sendiri, untuk anggaran piutang saya masih menggunakan PTDH Totalios, anggaran piutang usaha tahun 2026 dalam rupiahnya yang di sini asumsi piutang persentase penjualan ternaiknya itu sekitar 10%. Lalu untuk persentase penjualan kredit itu 60%, dan untuk pola penagihan kredit terdiri dari 3. Ada bulan penjualan dalam kurun M0, terus habis itu yang kedua ada 1 bulan setelah penjualan M1. Untuk MO-nya tadi di 50%, dan untuk M+1-nya 35%, dan 2 bulan setelah penjualan M+2-nya itu 15%, dan piutang tadinya itu kena di 0%. Seperti itu. Di sini untuk tabelnya kita buat dulu mulai dari judulnya ada keterangan dan bulannya dari bulan Januari sampai dengan Desember, lalu berikan kolom total. Untuk keterangannya mulai dari total penjualan di rupiahnya, lalu ada penjualan tunai 40% yang tadi sudah dibuat tabelnya di atas, lalu ada penjualan kredit jadi 60%. Lalu habis itu ada penerimaan piutang yang terdiri dari penagihan MO di dalam kurung 50%
50% bulan berjalan. Dan lalu ada juga untuk penagihan M+1, dia di 35% untuk bulan A. Nah, setelah itu ada di penagihan M+2, dia di 15% 2 bulan lalu. Terus setelah sudah kita buat kolom untuk total penerimaan piutang di sini dan saldo kita akhir bulan. Kita masuk ke Januari. Untuk Januari itu kita berarti pakai angka nominal yang di piutang. Ya, kalian boleh sama dengan fix work. Klik sum, terus nanti ini dari perputaran piutang, ya, ini dibagi ini. Terus nanti kalian akan muncul hasil seperti ini di 24.715.275.329 rupiah. Lalu untuk berikutnya masih sama, cuman di sini dari sum sama dengan C16. Ya, total penjualan dia dikalikan dengan hasil yang 9.866. Ya, yang dimasuk bulan Mei. Oke, nanti hasilnya akan segini. Begitu untuk bawahnya seperti itu ya teman-teman, nanti hasilnya dia harus balance. Nah, untuk Februari sampai dengan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, untuk pencarian total hasilnya sama seperti yang dari bulan Januari. Caranya tadi sudah saya terangkan. Lalu untuk totalnya nanti kalian tinggal sum dari sini sampai dari bulan Januari sampai Desember. Nanti tinggal dibagi terus di tutup, nanti tinggal di enter dan hasilnya segini. Untuk ke bawahnya pun sampai penjualan kredit 60%, totalnya itu pencapaian sama seperti pada di awal. Nah, untuk penerimaan MO 50% bulan berjalan itu dia sama ya, jadi ini dicari dulu dia dari penjualan kredit dikalikan dengan nominal 74. Kesempatan buat dari ini ke sini itu hasilnya segini, lalu teman-teman berikan dengan yang penjualan kredit ini udah jadi hasilnya balance ini langsung sama balance atau belum seimbang, berarti kalian harus koreksi lagi teman-teman seperti itu. Dan untuk mixnya pun sama, cara mix itu mencari total penerimaan piutang pun masih dengan rumus sum juga teman-teman. Di sini diambil dari tadi semua jalannya nanti dibagi dengan sini kan kosongnya teman-teman tidak dihasilkan, jadi maka tetap hasilnya segini seperti itu ya teman-teman. Untuk itu tadi caranya. Dan untuk saldo piutang akhir bulan sama menggunakan rumus sum, nanti tinggal ditarik aja dan hasilnya karena di sini nihil, hasilnya segini. Oke, ini untuk saldo piutang akhir bulan. Jika di penagihan samping ada, berarti untuk pencariannya kita memasang dengan total penerimaan piutang dengan penjualan kredit, lalu dengan total penerimaan piutang. Berarti
Di sini tabungan piutang ditambah dengan penjualan kredit dikurang dengan kita penerimaan import. Seperti itu. Nanti kesalahan juga sama. Nah, untuk tabel kolom kedua, itu ada mulai dari bulan, sama seperti di perputaran piutang ya. Untuk tabungan, jadi nanti teman-teman bisa mau di copy paste saja itu bisa. Lalu nanti bulannya sama mulai dari bulan Januari hingga sampai dengan bulan Desember. Lalu untuk rencana penjualannya di bulan Januari itu totalnya di 2.500.000. Sorry, saya zoom sedikit. Saya ulang lagi. Jadi untuk rencana penjualan di bulan Januari di anggaran piutang ini, dia untuk nominalnya ada di 2.500.000. Lalu untuk tabel yang pertama itu kosong, yang kedua di 24.215.399,41. Lalu bulan Februari rencana penjualannya dia di 2.300.000, nominal kedua di 22.338.303,6 Lalu di sini ada Maret rencana penjualannya di 1.700 dengan kolom awal tidak ada dan kolom kedua di 16.806.324,00. Lalu untuk bulan April rencana penjualannya di 1.500. Dia kolom kedua totalnya di 14.829.105.157,65. Dan di sini ada Mei rencana penjualannya di 1.000. Dia dari 9.896.110.131,76. Lalu ada di bulan Juni 1.200 di 9.816.110 rupiah. Dan total seluruhnya ada di 11.893.198,12. Lalu di bulan Juli ada di 1.300. Totalnya seluruhnya langsung di 12.851.973.171,29. Dan ada juga di Agustus 1.100, dia di total seluruhnya 10.874.721.144 Lalu untuk di bulan September ada di 981. Untuk total seluruhnya di 9.698.274.139,26 rupiah. Untuk bulan Oktober ada di 2.100, untuk total seluruhnya di 20.791.271 rupiah. Lalu bulan November dia di 200 di 21.749.289.289,86 rupiah. Dan untuk di Desember yang terakhir ini ada di 2.600, total seluruhnya di 25.773.346.342,59 rupiah. Dan total keseluruhannya itu di 277.421.608,68 rupiah. Nah, jadi seperti itu teman-teman, dan sila kita boleh samakan perputaran piutang dan perputaran anggaran itu dia harus seimbang dan balance. Seperti itu. Di sini saya cocokin, di sini kan ada 202, 77, 421. Jadi teman-teman saya revisi. Jadi
Untuk perputaran bintang dan penggalaran bintang itu totalnya tidak sama ya teman-teman, bukan balance. Jadi dipastikan kembali untuk hasilnya itu benar dan sudah pasti. Ya cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan waktunya untuk menyaksikan video yang saya buat untuk penjelasan tentang ketiga, yaitu perputaran bintang dan bintang selam. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.